Pemirsa, kita beri ke berita pertama. Petugas SAR gabungan kembali menemukan satu korban longsor di Tambang Batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan korban ini ditemukan tertimbun material kerikil serta tanah di antara batu besar. Total korban meninggal dunia kini mencapai 18 orang. Petugas gabungan berhasil menemukan satu lagi korban longsor tambang Batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan di antara batu besar, tidak jauh dari lokasi 3 jenazah yang ditemukan pada Sabtu kemarin. Petugas Inafis Polresta Cirebon langsung melakukan identifikasi jenazah. Korban yang ditemukan bernama Bola Naula Sanjaya, berusia 53 tahun. Korban ini merupakan pekerja tambang yang saat kejadian tengah beraktivitas di sekitar lokasi. Saat ini total ada 18 korban longsor tambang batu Gunung Kuda yang telah dievakuasi oleh petugas gabungan. 7 korban hilang lainnya diprediksi tidak jauh dari titik penemuan di hari ini sesuai dengan identifikasi dari anjing pelacak. Petugas juga harus berhati-hati dalam proses evakuasi mengingat beberapa kali terjadi longsoran di lokasi pencarian korban. Pencarian hari ketiga ini, alhamdulillah kita pada pukul 10.41 tadi dinyatakan kita telah menemukan satu lagi jenazah atas nama Nalo Sanjaya. Di mana untuk penemuan ini yang semula jenazah kan ada 17 tambah 1 jadi totalnya ada 18. Sedangkan dari target yang belum ditemukan kemarin ada 8 sehingga berkurang 1 jadi 7. Diperkirakan masih ada 7 lagi yang masih tertimbun berdasarkan laporan dari masyarakat. Untuk titiknya berada di sektor tengah-tengah ya, antara sektor A dan B. Kalau sektor ini antara kiri, sektor ini masuknya sektor kiri ya atau sektor barat di bawah pas lokasi batu besar. Tadi dari tim inspektur pertambangan juga telah mensurvei sekaligus asesmen terkait dengan pencarian. Kita juga sebelum pencarian selalu melaksanakan asesmen ataupun survei kelayakan untuk pencarian daripada jenazah. Karena memang dari semalam kita ada 3 kali. Pemirsa, satu rumah warga di Bengkulu ludes terbakar akibat anak yang bermain korek api di dalam kamar. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran rumah pada Minggu pagi terjadi di Jalan Sukajadi, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Api begitu cepat membakar rumah saat penghuni rumah sedang beraktivitas di dalam rumah. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yulian Syah mengatakan bahwa kebakaran dipicu anak pemilik rumah yang bermain korek api dan membakar kertas di dalam kamar, kemudian menyambar kasur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh di hari ini menyimpan sejarah yang cukup panjang di sisi timur Indonesia di ND Pulau Flores. Butir-butir Pancasila yang menjadi falsafah negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Berbagai peninggalan seperti rumah, pengasingan, dan pohon sukun masih terjaga hingga kini. Namun, Febrian, di balik romantisme sejarah ini, warga Flores masih mempertanyakan makna Pancasila yang belum sepenuhnya mereka rasakan dalam pembangunan. Nah, kita simak informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. ND, kota kecil di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Tak banyak yang tahu, disinilah butir-butir Pancasila diperenungkan oleh Soekarno sangat dalam pengasingan. Rumah pengasingan di Jalan Perwira menjadi saksi bisu 4 tahun Soekarno menghabiskan hidupnya bersama Inggit Ganarsi, anak angkatnya Ratna dan ibu mertuanya Amsi. Masa-masa sulit itu diisi Soekarno dengan mendalami pikiran, berkarya, dan mendekatkan diri dengan rakyat kecil. Ia menulis naskah-naskah sandiwara, berdiskusi dengan para pastor, dan bergaul dengan nelayan dan penjahit. Ketika kesepian menyapa, pohon sukun di taman renungan menjadi tempat ia duduk berjam-jam memandang laut, sambil merenungkan ide-ide tentang negara di masa depan. Bung Karno sering-sering berkomunikasi atau berteman itu dengan orang-orang nelayan, dengan orang-orang petani. Dia tidak mau membedakan bahwa orang petani itu agamanya apa, karena dia sudah melihat bahwa kehidupan masyarakat ini kehidupan toleransi cukup tinggi. Untuk mengisi waktu, Soekarno mendirikan perkumpulan sandiwara Kelimutu. Ia menulis naskah hingga 12 naskah. Salah satunya Dokter Setan, terinspirasi dari Frankenstein. Lewat pertunjukan-pertunjukan inilah Soekarno menyebarkan ide kebangsaan secara halus kepada rakyat ND. Ini beliau sering-sering berkomunikasi, bertukar pikiran dengan pemimpin SPD yang berada di Jalan Katedral situ, di samping gereja katedral itu. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa hal masih menyisakan tanya. Dari nisan Ibu Amsi yang berbeda versi antara situ resmi dan autobiografi, hingga pohon kluwih dan pohon sukun yang keduanya diklaim sebagai tempat renungan Soekarno. Termasuk juga polemik tentang apa benar Soekarno mendapatkan ilham Pancasila di ND. Pancasila mungkin dilahirkan di tanah Flores, namun tak semua warganya sudah merasakan keadaan sosial yang menjadi salah satu sila utama. Infrastruktur yang minim, akses ekonomi terbatas, dan pendidikan yang terpinggirkan masih jadi realitas. Sebuah tanya yang terus bergaung, sudahkah Pancasila benar-benar hidup di Flores? Dari ND Flores, Ignaz Kunda, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.